introvert extrovert. Nanti linknya kita kasih di deskripsi ya. Emang boleh? Nggak tahu sih. Tapi yang Enggak, muka yang gue emang begini. emang lu ramah. Kagak, Chris. Dia Gue karena kayak ketemu dia itu support aja dia hormatin gua, ngebales. Dia make upin Gerald. atau bisa menghilangkan bagian-bagian tertentu kan. Tolong ya disponsorin. Kulit Portugal kayak gitu. Mediterranean ya. Oke, 1, 2, 3. Welcome back di Satu Meja Banyak Cerita dengan saya. Hai, siapa? Pohan. Pohan. Dan ini Dengan saya Gerald. Gerald. Dan ini Juni. Boleh gak sih kalau tiap podcast itu beda nama? Apa? Boleh Brandon. Gak apa-apa ya? kan? Jangan, nanti susah audiensnya nge-create nama. Gak apa-apa. Nanti ujungnya suka bikin mereka aja. si ini sendiri dia. Suka-suka. Emang lo mau ganti nama apa? Nanti kita lihat aja deh. Yang rame di mana itu namanya. Brandon. Udah Gerald, Brandon. Brandy. Nasi Brandy. Brandon. Tolong pikirkan bersama ya nama moodnya Gerald apa gitu. Oke guys, sebelum melanjutkan diskusi kita, jangan lupa untuk di subscribe ya, di like, di komen ya, supaya kami ini fakir subscribe bisa hidup di kemudian hari. Ya Allah. Ambis banget. Doakan kami tahun depan 100.000 subscriber. Yeay, amin. Nanti kita pasang mercon. Supaya kami nggak perlu kerja lagi di kantoran. Yeay. Enggak. Gue masih butuh. Gue juga masih butuh. Gue masih butuh. Aduh ya Allah. Punya amin. Munafik nih. Kita lihat episode ini kalau memang Ya tergantung lah ya, Gen. iya. Kalau satu endorse-nya banyak episode- katanya ini ya. Satu episode bisa Kita beriman dulu kan. Beriman ya. Mengamini dulu. Amin dulu. Siapa tahu Apa istilahnya? Kalau di psikolog? apa tuh? Yang ngomong dulu di depan. manifestasi. Manifestasi ya? Iya. Ngomong dulu di depan baru yakinin gitu. Kalau kata Nanti Soekarno kejadian. cita-cita. Iya, Simpelnya. manifestasi. Manifestasi. Jadi apa nih Chris yang mau kita bahas hari ini? Ay, apa Yun hari ini yang mau kita bahas? Apa ya? Ini kayaknya lagi happening di anak-anak Gen Z nggak Emang sih? iya sih, gue gak Iya tahu. nggak sih? Soalnya sekarang tuh lagi banyak yang lu ininya emang apa personality-nya? Ada. Ini generasi lo ya. Kalau gua sama Christian kan Emang milenial. loh, Gua gue milenial. juga milenial. Yang Gen Z apa? Oh nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Based on ini aja. Based on. Sehari-hari. Apa Enggak lah, milenial juga ya? Dia Lu tahun berapa? Hah? Gue show babi. haram. Kalian tahun berapa? Bisik. 19. Kedengeran lah gimana sih dia ngomongin mikirnya di sini. Kalau 5 masih nggak? Sama kita seusia. Enggak, kalau 5 95 masih tidak. Masih. Masih. ya milenial. Dia di Masih. ujung. 2000-an lah baru Z. Tapi- Deket lah. Z, Gen Tapi Z. gue sedikit berwatak Gen Z sih. Iya, biasanya ada lah irisannya nggak terlalu Oke, jauh. pertanyaannya apa aja? Nggak sejauh kita. Apa pertanyaannya apa? Benarkah? Bener gak sih? Benarkah? Apa sih? MBTI. Bukan MBTI-nya. Apanya dong? Boleh kalau MBTI. Kurang briefing. Ribut. Bentar lagi kata orang kalau jelas nih podcast. Benarkah MBTI-nya? Bener gak sih yang hasil-hasil tes MBTI gitu tuh bener-bener representative our personality gitu. Mungkin tahu nggak MBTI? Lu tahu nggak MBTI apa? Tahu, cuman kayak semacam ujian-ujian gitu kan. Cuman nggak tahu maksudnya Ujian nasional. artinya apa, Iya apa sih? kepanjangannya apa. Apa sih kepanjangan MBTI? MBTI itu Myers-Briggs. Yang bener. Major. Myers namanya. Myers, oh Myers. Briggs. Briggs. Intelijen. Tes intelligence kayaknya. Oh. Apa? Ya itulah nanti gue perbaiki ya, challenge sendiri. Oh. Intinya yang buat orang bisa ngukur extrovert, introvert. Jadi kutubnya itu selalu 8 kutub. Ayo kita main 8. tebak-tebakan. Introvert, extrovert. Feeling. Sensing. Sensing. To thinking. Sensing bukan. And Nutrition? Sensing, intuition. Hah? Sensing, Intuition. intuition. Nutrition.
Makanan. Ini karbohidrat. Thinking judging. feeling. Thinking judging. Oh, thinking judging. Thinking feeling. Thinking feeling. Judging perceiving. Oke. Jadi introvert, extrovert, sensing intuition, thinking feeling, sensing perceiving, Thinking judging. thinking feeling, Thinking feeling. Judging. perceiving. Oke. Oke, kita bedah dulu. Aku tebak Gary ya. Iya, Extrovert. kita coba dari ini ya, Iya. dari awal ya. Emang udah ada Kita tesnya? tebak. Aku udah tes. Oh. Bapak udah. Belum. Kalau nggak kita bahas aja, misalkan dari depan, misalkan nanti baru di belakangnya simpulin. Kalau Lu depan apa? Pilihannya apa? Introvert. Introvert, Atau extrovert dulu. extrovert. Introvert, extrovert. dulu. Introvert lah gue. Extrovert. Energi Gua. Lo Itu extrovert. energi dia dari mana? Hah? Lu merasa Nah itu Tintin marah sama dia. ini bisa jadi bahasa yang panjang ya. Karena kan orang tuh masih bingung ya, introvert, extrovert itu cara ngukurnya seperti apa. Wis. Lewat alat tes ini salah satunya. Kan diukur introvert, extrovert. Nanti linknya linknya kita kasih di deskripsi ya. Emang boleh? Nggak tahu sih. Tapi yang enggak, yang Kan umum, itu tes umum. Oke. yang sering jadi pertanyaan itu, cara membedakan itu apakah energi yang kita keluarkan atau cara kita mendapatkan energi gitu loh. Kan Cara biasanya kita kan- mendapatkan energi. I think both. Energi yang dikeluarkan mah capek namanya. soalnya kayak misalkan Oh, diminta kayak recharge. Kan Gitu energi ya, yang dikeluarkan. Ya benar. kayak recharge ya? Dia kan cara cara mendapatkan energi. recharge-nya ya. Iya, iya. Oh, oke. Secara ada orang yang bukan berarti orang extrovert tuh nggak boleh hening, boleh, tapi bagi dia tenaganya didapat dari berkomunitas Berinteraksi bersama dengan orang. orang. Itu Gary banget sih. Melakukan kegiatan sosial dia bukan makin capek, dia malah makin menggebu-gebu gitu, Iya, iya, makin iya. semangat gitu. Berarti gue Ada orang tipe yang karena tuntutan kerjaan, meskipun dia harus jadi orang yang sosial, tapi dia dapat tenaganya di kesendirian, ketenangan. tapi dia tetap bisa ngeluarin energinya kan. Berarti kan Bisa. bukan dilihat dari Kan? gue Tapi lu udah pernah tes belum, Ger? gue mentok. Enggak, tapi lu udah pernah tes belum MBTI? Gimmick. Udah. Oh, udah. Lah, yang tes timnya dia Oh gitu. Oh iya, berapa Yang- tahun lalu dong? selalu sama sih. Oh. Nah, itu bisa berubah nggak? Berubah. Bisa tapi Aku berubah. Oh, berubah. bisa tapi Dikit. ya sedikit, nggak se ekstrim. Iya, benar-benar. Nggak Dikit ekstrim sih. lah. Jarang langsung. Mereka tuh kayak kutub gitu loh. Jadi kalau kita nilainya tuh ada di antara nih, biar mic gue tetap kelihatan. Nilainya gini nih. Nah, ini nih dia bisa kategorinya jadi ambivert gitu loh. Kalau netral ya. Ya, jadi kayak ada misalnya dia ini kan ekstrim kanan, ekstrim kiri. Dia kalau ada tentang netral itu jadi ambivert. Nah, ketika ambivert apa artinya? Dia bisa mendapatkan energi dari dua-duanya. Mau dia dalam ketenangan dia dapat energi, dia dalam extrovert bersosial juga dapat Dapat energi. gitu. Tapi Kalau ini gua tuh- pendapat saya ya, kalau ada psikolog yang lebih ahli, monggo aja ya jelasin. Terus apa lagi? Silakan. Bapak apa? Aku I. Pasti tuh. Berarti yang energi lo keluar itu nggak berpengaruh dengan yang introvert, extrovert kan? Misalkan lu kan suka ngelit orang, Enggak, suka bersama orang lain, enggak. itu beda ya. Iya. Berarti oke. Mulai paham. Tapi kelebihannya misalnya kalau bersosialisasi ternyata itu menyenangkan dan menambah energi dia, bagi orang ekstrovert sih itu malah kayak bensinnya nggak habis-habis ya. Iya. Iya, betul. Sedangkan bagi orang introvert kan kayak Iya. udah sepanjang hari ngelit orang ya. Gitu. Tuh. Oke, lanjut. Yang Dia kedua belum apa? ngomong. Bukannya introvert tadi dia udah ngomong belum? Belum. Gua Kalau lu I. apa? Tapi banyak yang nggak percaya, I. Nah, itu. Karena mungkin orang nggak paham gitu loh, Chris, bedanya introvert dan extrovert. Karena begini loh, itu jadi nah ini buat audiens itu bukan apa yang ditampilkan, tapi bagaimana dia mendapatkan energinya. Poin intinya itu. gitu. Kalau ditampilin orang introvert kayak gue bisa kok, jadi tiba-tiba extrovert joget-joget bisa. Iya, itu dia kan. Bisa. Makanya orang Beda nggak selalu beda ngeliat. sama pemalu ya, beda sama pemalu. Confidence kan kayak tiba-tiba joget-joget, takut kursinya jatuh lagi. Yang itu bisa terjadi. Terus Nah, lanjut yang kedua ini sensing intuition. Jujur gue agak lupa nih. Tetapi kalau sepenangkapan gue, dia lebih mendekatkan ke sesuatu yang visioning atau sesuatu yang realistis gitu loh. sensing sama apa? Intuition. Oh. Sensing tuh kayak yang sesuatu yang realistis, apa yang bisa diraba,
bisa dirasakan langsung. Kalau yang satu, Intuition tuh tipe-tipe orang yang visioning ke depan gitu loh. oh, Yang mungkin pola pikirnya tuh sensing tuh kekinian lah gitu. Yang hari ini aja gitu. Sedangkan kalau sensing itu intuition tuh yang mengandalkan tuh ya Sabar. hal-hal yang tidak bisa dijawab. Intuition itu kalau misalnya di MBTI-nya itu kapital yang diambil apa? N. Oh, N. Makanya gue sebut nutrition N itu karena gue sama mikir S. N. Walaupun tulisannya intuition yang diambil N ya. Iya. Benar. Berarti gue N. Oh, N. aku Bapak? Lu apa? N lah. Oh, N juga sama ini. sama. Emang Buktinya kita bikin YouTube ini buat apa? Baru mau gue masuk. Iya benar. Lanjut. Enggak, udah. Udah gua ambil. Gue N benar. Gue juga N. Tapi kalau detailnya nih teman-teman bisa lihat lagi. Terus nih ciri-ciri tadi ya orang N itu kayak apa sih Hen? Chris? Yang berpikir jangka jauh kayaknya, jangka ke depan gitu loh. Yang ke depan lah. Well organized nggak sih? Enggak juga itu mah. Kalau udah organisasi itu dia masuk ke fase perceiving sama judging-nya. Oh, Oh, gitu, beda. beda. Oh, oke. Yang membedakan berarti cara pandangnya. Iya. Kalau orang-orang sensing tuh tipe-tipe yang kalau Spontan. ya hari ini aja gitu hidup untuk hari Oh, ini. paham, gitu. paham. Kekinian lah. Nih bisa jadi gue salah ya. Sotoy banget. Gak apa-apa, Nanti gak apa-apa, kita gak apa-apa. Nanti kan kita sambil ngebahas. Kita Terus searching dulu. Searching dulu. sambil dia searching ya. Berarti kita semua sama ya? Sama N ya? Kurang lebih Iya. sama. Yang ketiga apa? Thinking, feeling. Gue feeling. Ois. Soal ini sedikit flashback ya. Padahal itu lu orang IT ya? Enggak, si Christian tuh pernah bikin tes sama timnya. Tahun 2010 kalau lu masih inget Chris. Terus? Yang gue sempet dimarahin sama Philip. Gara-gara pas di tes itu kan ada poin-poinnya ya. Thinking gue tuh 0. Terus Feeling gue 10 gitu. Terus Philip ngomel, pantes diajak ngomong blow on. marah Perasaan banget. terus gitu. Temannya dia. Jadi kan testing itu kan ada kan? Logiknya Poinnya. tuh ntar dulu gitu Iya. ya, perasaan dulu ya. Pantes gini-gini. Heboh banget. Coba balik dulu ke Tapi gue ininya. feeling. Gue feeling. Penasaran juga gue. Oke, kita ini Mundur lagi ya. Dari mundur lagi ya. Kalau intuition itu, fokus informasi. Kalau sensing itu dia fokus pada hal yang nyata, spesifik, yang bisa dilihat dan didengar. Kalau intuisi itu fokus pada hal-hal abstrak, makna tersembunyi dan kemungkinan di masa depan. Iya kan? Visioning gitu ya. Terus kalau cara belajar orang dengan sensing itu melalui pengalaman langsung dan praktik Iya. step by step. Kalau intuisi itu lewat pemahaman konsep, teori dan imajinasi. Wis. Suka menghalu emang. Imajinasinya doang gue. Gue yang cocok imajinasi aja. Imajinasinya apa nih? Suka bengong gue soalnya. Tiba-tiba Kalau dia suka- apa ya gitu. Berarti cocok nih kita bikin satu sesi bengong bersama bertiga. Ada loh lomba bengong. Ada bener. Dan ada hadiahnya lagi. Tapi justru bengong itu yang paling susah coba. Bengong kan berarti not thinking anything kan? Itu susah tau. Enggak, banyak. Di KRL aja lo lihat. Lo aja ambil rute. Hati-hati Bogor lo. sampai Jakarta. Bisa digebukin orang-orang. Loh, bentar. Banyak. Bengong itu kan berarti kita sedang nggak berpikir apa-apa kan? Orang Indonesia tuh suka bengong. Di luar negeri kalau di kereta orang tuh baca buku. Iya, orang Indonesia gini. Gini aja nih. Dari Bogor sampai Tapi pikirannya ribut, Ger. tapi kan Kayak, bengong kan, aduh kayak- cicilan, Dia bukan bengong, dia listrik lagi belum kerja, dibayar, tapi kepala. aduh air belum dibayar Dia lagi gitu. kerja di kepala dia. Iya kan, Bukan bengong. ribut gitu. mungkin, tapi gue ngeliatnya bengong sih. Terus Terus orientasi waktu, kalau sensing tuh berpijak pada apa yang terjadi saat ini dan iya bener fakta kan? masa lalu. Itu Kalau bener lah. intuisi berpijak pada apa yang Nah, mungkin akan ke terjadi depan. dan inovasi. Iya. Gaya komunikasi, kalau Lengkap sensing banget. detail, runtut dan harfiah. Kalau intuisi tuh suka ide-ide yang besar, visi dan metafora Anjay. gitu. Tapi bagian Sesuai, mana sesuai, sih, sesuai, Teh? sesuai, Ya, sesuai. ada yang sesuai ada yang enggak. iya, Iya, kayak iya. nggak semuanya sesuai tapi ada. Tapi sebenarnya kita kan juga hidup di kan kalau kata Pak Pohan tadi kita tuh Ada kayak spektrum. iya ada spektrumnya gitu kan. Nanti kadang cenderung kanan, kadang cenderung kiri. Iya. Kan berarti kan sebenarnya semua itu ada di diri kita, tinggal somehow kita mendominasi yang mana Betul, gitu kan ya. betul. Tergantung dari kita mau yang mana. Oke, lanjut ke tadi apa sih? Feeling, thinking. Feeling, dan thinking. judging. Thinking. Thinking. Bapak apa? Feeling. Feeling. Oh. Lo thinking. Gue I used to be feeling, tapi per tahun ini udah thinking kayak efek patah hati. Oh bisa jadi. Berarti bisa berubah. Bisa. iya, bisa. Tapi kita tinggal lihat kadar berubahnya dia jadi extreme thinking apa masih bisa menuju feeling. Aku yang
yang berubah itu aja sih. Dari kan 3 tahun berturut-turut tes ya, itu feeling baru tahun ini pakainya thinking. Berarti ini bilang Yunita benar. Berarti semua poin itu ada, cuman tergantung mana yang lebih dominan ya. Ya, by time, by experience, by pain point, by apa lagi lah. Gue feeling. Dari 2010 tetap feeling. Anjay. Sama tesnya sama. Oh my god. Pria-pria drama Cina. Seorang CEO. Jatuh. Ada kan video lo kan? Ada. Ada waktu gue ulang tahun. Seorang CEO berpura-pura. Itu lucu banget. Nah, lanjut. Yang terakhir. Judging perceiving. Kalau Gue J apa? Judging. J. Aku J. aku Yang juga satu lagi J. hurufnya apa, maaf? P. Enggak, gue J. Gue juga J. Kenapa ya? Apa ya? Orang kadang-kadang mikir kan kayak judging tuh ngejudge. Bukan masalah judging ngejudge-nya. Dia itu lebih bagian apa? organize aja. Lebih rapi aja dia. Nah, itu gue banget. Yang penyakit yang terlalu ngatur benda-benda nih apa namanya? Oh. Apa tuh? Oh, ini OCD. Bukan ya? Iya, OCD. kan? Kayak gue ada gitu. Yang kayak miring dikit. Obsessive iya, compulsive. tuh, gitu. Itu ya, itu Iya. kan maksudnya Iya, itu. dia. Obsessive compulsive Itu beda disorder. kali sama MBTI. Ya nggak sampai OCD itu kan cuman sampai, itu beda lagi. cuman plesetan orang zaman sekarang aja biar Gue pikir cool. sangat terorganize gitu loh. Nggak apa-apa. Kayak sebelum mulai kerja tuh meja disiapin dulu. Oh, iya. Ya itu Baru bukan semua OCD kerja. namanya. Orang OCD mah lebih daripada itu. Iya, OCD tuh kayak literally nih HP lu tuh miring, tuh harusnya nggak miring. Ini kayak gini-gini dia. Enggak, ini udah dibikin sama nih ujung-ujungnya. Oh gitu. Sengaja udah. Biar dibikin segitiga. Oke, makasih itu video dari kita hari ini. Bedanya apa? Ini Apa? yang ini aku juga kurang tahu. Kalau thinking feeling kan kita bisa paham Iya, ya, gampang ya. Kalau misalkan Silakan. judging sama Guru itu besar apa? Yunita. Katanya di sini kalau judging itu dia prefer structures, planning sama closure. Anjay. Jadi dia punya kayak to-do list Iya, itu untuk judging. ngebantu dia. Judging. Iya. Kalau yang satu apa sih namanya perceiving itu lebih fleksibel aja. Bebas. Makanya kalau schedule tuh tiba-tiba berubah agak sebel gitu bete, gak bete sih? ya? Iya. Orang siapa? Gua. Gue juga. Gua juga. Oh. Iya gak sih kayak kalau udah planning satu hari tuh aku cuma bisa ketemu sama 2 orang, terus tiba-tiba harus nambah 3 orang tuh kayak aku capek nggak mau gitu. Sama. Kalau di gua itu kerasanya kalau misalnya planning ada yang berubah, gua bisa batalin semua planning belakang tuh. Langsung Kayak gabut jadi nggak males. sih? Iya. Kayak semua tuh harus sesuai urutan gua gitu. Terus gimana? Lu langsung gak hidup hari itu? Enggak, kayak ya udah kayak langsung ke cancel agenda aja. Udah pulang aja. Gua dengan diri gua Batalin aja. semuanya, batalin. Gue gak suka nih. Gua pernah ada di kondisi kayak gitu tuh. Kalau gue sih mungkin sejak kehidupan menikah dan berkeluarga, dulu sih orangnya strict banget ya. Tapi makin kesini kayak ada beberapa waktu kita judging, tapi kita tahu dengan siapa kita harus strict to the time-nya. Jadi gue nggak pukul rata lah. Ya kalau sama keluarga ya gue harus belajar agak toleransi lah. Tapi kalau sama orang kantor, ketemu klien gitu, gue nggak bisa tolerir tuh. Misalnya kayak ketemu kalian tuh, misalnya ya kita harus Kayak tadi tuh, gua udah on Committed. time kan. On time banget Salah gua. kita sih berjuang Kita on banget. time. Kita nggak ngejudge ya. Beda ya ngejudge yang Apa itu. dulu? Boleh nggak gue patahin ke bawah aja? Boleh ntar kita rubah. Dilipat, Chris. Dilipat. Bagusnya dilipat. Gak apa-apa. Break dulu, break. Oke. Seru. Tadi berarti Gerald INFJ ya lo? INFJ. Iya, I used to be INFJ. Kita beda di introvert extrovert aja. Oh, yang di depan. Tapi tahun ini berubah. Haruskah kita juga? Nggak Mohon apa-apa. maaf Enggak, ya. levelnya masih sama kok. Masih sama loh. Dia tuh jadi staff aja tuh. Kenapa? I used to be. Dia dulu harusnya Dulu aku INFJ, tapi sekarang udah berubah. Ya sekarang jadi apa? INTJ. Oh, TJ. TJ. Jalur mana? Karena kerjanya di transportasi ya. 14. Jalur 14. Oke, tapi pertanyaannya apa? Jadi ini apa? Apakah sama nih? Aku coba random cari ya terkait MBTI Lihat contohnya dulu. personality. Benarkah? Apa sih? Gue lupa. Dia pakai contekan, nggak Iya, kebaca lagi dari benarkah sini. Benarkah tes hasil MBTI tes itu- psikologis itu sesuai dengan kepribadian kita gitu, guys? Contekannya di sini. Kalau gua bisa ngejawab sesuai. Coba kita random check ya. Sebenarnya sih, nah itu dia. Kalau orang
Jasa gitu. Mau jelasin susah. Nih Pak, nih ada nih. INFJ protagonis. Asik. Gue ya. Iya lo protagonis. Envisioner, mentor sama the giver. Konon katanya biasanya kerjanya, Gimana Pak? Coba nih Pak. konon katanya kerjanya biasanya di pinggir. Caring people who talk the talk and walk the walk. Apa? Kok gue ingat Tapi gue sesuatu jijik banget depannya Yun, karismatik and inspiring gitu kayak. Iyalah. Lah itu buktinya video Nih. paling inspiring. Apa hubungannya? Ini cerita susah lo. Ini sabar dulu. Yang punya ini siapa? Gue doang kan? Iya. Lu nggak kan? Bukan aku. The support system always caring and supportive even of the most difficult people Paling persuasif katanya. aja. Karismatik. Emang iya Karismatik, dia karismatik ya? Motornya karisma. Tapi yang tadi yang bahasa Inggris yang Inspiratif, pertama, ramah, berbelas kasih, mampu memukau pendengar, Memukau. menyediakan kesempatan bagi orang lain. Iya, benar. Tidak peduli pada hal-hal yang tidak menyenangkan, Wih. idealistis. Kenapa nih ini nih protagonis? Coba lu lihat nih. Udah kok benar kok. Tapi tadi ada yang lo sempat mention tuh benar. Ada Coba benar. Yunita lah. Sekarang Yunita lah. Kalau dia mau, Apa? yang kamu apa kamu? INTJ. Bener nggak? Gimana lu? Sesuai nggak? Sesuai kok. Sesuai ya. Karena gue udah baca-baca juga, misalkan. Nah, lu yang baca dong INTJ. Gue yang jadi host, gue yang mempertanyakan. INTJ, Pasti kita sama ya. the planner, even for a trip. Oh ya, of course Grocery store me. for one item. Oh Coba ya, bahasa Indonesia aja pasti deh. jelas. Kayaknya susah deh Inggris lu. Maksudnya INTJ, the strategics who already plan 5 outcomes before you finish explain one. ya, aku mau liburan aja aku bikin rundownnya. Itinerary. Iya, rundownnya. Berarti terplanning ya. Iya, terplanning sampai ke budgetnya. INTJ, si paling independen. Si paling agak sarkas nih. Itu Pemikir yang imajinatif si paling Emang Strategis. suka berhalu emang saya. si paling independen nih. dan teoritis. Dia nggak butuh apa-apa hidup ini cuma Allah aja. Enggak, saya butuh Hanya kalian Allah. dan podcast ini. Hanya Allah yang dia Punya butuhkan. rencana untuk segalanya. Suka melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Suka menguasai berbagai kemampuan, melihat dunia sebagai papan catur. Wah, Kaku. kanebo kering ya. Tahu. Kaku keras. Kayaknya kalau katanya sih gue baca-baca ya, orang ngelihat beberapa orang yang introvert itu karakter INTJ ya. Katanya sih dingin di luar. Dingin. Kelihatan kayak unapproachable, nggak friendly gitu. Gunung es. Emang Fuji. kamu merasakan unfriendly? Enggak sih sebenarnya Iyalah. buktinya. Iyalah. Enggak, muka gue Dia emang kalau pertama kali begini. Emang lo ramah? Kagak, Chris. Dia Gue karena kayak ketemu dia itu support aja dia formatin gue. Ngebales. Mbak, laptopnya ada yang rusak. Iya. Coba kalau misalkan kenalan gak? kalau dia di film-film ada film namanya Devil Wears Prada. Iya. Dia yang jadi itunya, bos utamanya yang rambut putih. ibunya ya. Tapi mimpi gue jadi kayak dia sih, kayak I will judge by my face. No. Cruella. Tapi memang Dia bosnya Cruella bukan Cruellanya. Tapi emang lo itu kan kalau misalkan di dunia kerja emang bangun branding lo seperti itu kan? Maksudnya emang Nggak tahu ya. Tapi emang gue males basa-basi aja sih. Ya berarti bener apa adanya. Iya. Males basa-basi, terus senyum kan capek ya guys. gue pernah gini kan, ini kok orang gue senyumin kok nggak pernah senyumin gue balik gitu ya. Senyum. Padahal buat gue tuh gue udah senyum. Ya berarti bukan karena capek. Gue Kamu kepahitan sama senyumnya gue orang. gue ngaca lah pak. Ah. Jadi dalam imajinasi gue, Senyum. gue tuh senyum kayak gini, Dan gitu kan. aslinya? Ternyata waktu gue lihat di kaca, gue tuh senyumnya cuman gini. oh iya. Iya. Itu lu kayak gitu kayak lagi bercandain orang tau. Kayak dalam hati ngomong, kayak lu goblok deh. Tapi buat gue itu udah senyum maksimal Coba pak. senyum kayak tadi. Tuh kan kayak intimidasi gitu loh, kayak nyindir. Kayak nyindir senyumnya. Kayak ada satu hal yang dia sembunyiin di dalam gitu. Kayak orang ngomong, coba lu ngomong. Terus Nita gitu. Iya. Kayak lu bego banget sih. Kayak sengaja gitu kayak Tapi menghibur. enggak, buat aku tuh kayak senyumnya tuh udah yang Iya. justru kalau gue senyum yang kayak mungkin sumringah ya kelihatan gue ngerasa kayak badut. Oh. Kayak gue kayak joker gitu loh kayak gitu. Jahat ya? Enggak sih, enggak. Kan bagusnya. Gitulah.
Pepohan. Pohon apa pohon? Tadi Sama, kan? IN F, dia F J. INF. Sama siapa? Oh ada nih tadi tuh. Enggak, kita beda di T sama F aja. Dia sama deh. Enggak, Dia gua extrovert. Ya. Oke, benar lah. Dulu aku Belum ini ya? nih INFJ. Belum ya. Seorang penyihir. Si paling penyihir. Banyak nih. Pantesan, Ger. Disihir kita. Berwawasan. Aja. Idealisme. Suka Kelihatan lah, kelihatan. Suka yang berbau kedalaman. Hubungan gitu-gitu. Dan kreatif. Oh, kreatif banget. Gua nggak berkira gua kreatif sih. Siapa yang nyeting studio Ini ini cuma ya? upaya, bukan kreatif. Kalau kreatif gua pakai kardus. Enggak juga sih, itu kan kreatif zaman dulu. Oh. Kreatif kan ada kreatif dengan modal dan tanpa modal. Maksudnya bermodal. Iya. Iya. Iya enggak sih? Ini ada Tintin di depan. Tapi emang iya sih bener sih. Kristen. Bener gak? Ya lu jangan baca sendiri dong. Bentar Penonton ya. juga dikasih Gue tahu. lagi nyari yang lain juga nih. Dia bentar. menganalisa apa-apa sendiri. Kita lagi doang. Kita lagi Apalagi Ren. menunggu. Habis lah udah. Makasih guys yang udah nonton. Aduh. Apa bacain ya? Lu baca. Lu menikmati lu. Lu nyari yang cocok apa? Kayak gua sih kayak gak terima deh. Kayak ininya Siapa ya? enggak ini ya. Nggak relate kan? Bukan. Apa? Kayak terlalu banyak gitu loh. Kalau di kita tuh jelas gitu. Maksud sih? Nih. Ini nih. Kenapa? Si paling suka merenung. Kan ada kan paling- Pendiam dan mistis, berpikir mendalam, perfeksionis, suka baca situasi, Wis. peduli secara diam-diam, gemar membantu. Parah. Wah. Pendengar yang baik, kreatif, sangat inspiratif dan ideal yang tak kenal lelah. Emang nggak capek-capek sih dia emang. Setuju. Karena gue capek juga. Sebagian besar ya. Capek juga. Nih, ini dong menantang. INFJ nggak cocok sama pemikiran yang dangkal. Iya lagi. Dia kan gampang marah. Iya. Kalau kata orang Kok bego banget sih dia? aneh di depan dia. Pokoknya dia tuh orangnya kalau misalnya ada orang unik Iya. di tujuan yang pengen Langsung dicapai tuh. dijudge. Singkirin deh. Hap! Nih, individu yang nggak punya tujuan, dia anti banget sama individu yang nggak punya tujuan. Anti ya. Iya, bener, anti banget Ini ya. kan kelihatan dia selalu ngomong ke gua. Apa? Dia tuh nggak punya tujuan ya. Tujuan hidup gua nggak ada. Dibikin sama dia pokoknya. Harus gini lah, gini. Dibantuin ya? Iya. Iya sih, betul. Iya. Kasih tujuan ke orang. Betul. Kalimatnya kasih tujuan ke orang. Berarti buat teman-teman yang nggak punya tujuan, silahkan follow Instagram. Konsul saya. Iya. Saya akan memberikan ada tujuan. Tapi yang ketiga nih coba. Nggak cocok. Nggak cocok sama orang yang selalu bercanda. Oh itu sih. Lu nyambung ngomong Iya, gitu. tergantung. Tergantung. Oh di situasi ya. Iya. Karena lu kenal dia masih dari kecil, Mungkin sebenarnya Ger. pertemanan kalau gue percaya di Iya. kantor kan. nggak mungkin juga. Begitu, betul. Terus pengambil manfaat sepihak. Ya. Orang yang hanya menerima tanpa memberi. Itu anti. Kayaknya lu semuanya nggak anti sih. Gue juga anti. Iyalah, siapa juga. Kayak dia karena dia ngetik nih, karena biar desainnya sama. Iya. Pas desain lagi apa ya? Udah ini aja yang general. Oke. Terus ini Gimana? Mau dibawa kemana nih? Udah Mau selesai dibawa kemana? Udah cukup baca. Mana? Feedback dulu dong. Berarti kalau dibilang, berarti tes itu ada benarnya ya? Walaupun Berapa persen akurat gitu? kalau gue akuratnya 80, hampir 80. Iya. Kalau kalian berapa? Gue 90% sih akurat. Iya. Kalau ke 80-90 lah ya. 80-90. Sebenarnya kalau ke situ tuh dibilang harus nah kadang-kadang ini kelemahannya manusia, dia membatasi dirinya dengan apa yang sudah diukur. Iya. Iya. Jadi makanya gue tuh sebenarnya suka meminimalisir, bukan menghindar ya, meminimalisir proses psikotes itu. Kadang kita jadi kayak terlalu mengkotaki gitu, kayak kenapa sih lo nggak mau ajak kita keluar? Kan gue introvert, gue butuh istirahat. Enggak dong, beda. Tapi Enggak, kadang-kadang suka dikasih. Dia mau jadi itu sebuah alasan. Oh, jadi ini ya alasan ya. ada beberapa orang tuh yang kayak meyakini ya karena gue begini ya gue harus begini, harus begitu. Padahal Oh, I manusia kan bisa see. berubah. Iya I see. gitu. Kayak contoh lu kan Iya, gue bisa berubah kan, bisa walaupun berubah. satu angka apa? Iya satu dari huruf aja. dari pasti. Satu huruf Nah itu aja. kayak gitu. Jadi sebenarnya, nah sebenarnya psikotes itu boleh. Kalau menurut gue sih tetap jadi semacam apa ya? Kayak Stepping stone aja. Iya, gue setuju Kayak lu sih. cuma tahu, oh lu gue tuh
gue tahu tuh gue sekarang tuh karakter gue begini, tapi tidak menjadikan bahwa inilah yang harus gue hidupi seumur hidup. Betul. Dia cuma jadi ini aja penanda gitu. Karena gue introvert berarti gue paling efektif kalau nyari energi berarti dari mana? Dari keheningan. Udah gitu. Cukup jadi guidance aja. Setuju sih. Menurut aku tes kayak gini tuh buat orang yang lagi mencari jati diri ya. Lebih karena ini good things untuk finding ourselves gitu loh. Kayak kalau kita lagi ini sebenarnya gue kenapa ya kalau kayak gini tuh mudah capek, mudah terkuras. Kok gue benci banget ya sama hal-hal kayak gini. Kok gue sikapnya kayak gini. Nah, itu kan gak semua orang punya level awareness yang sama ya. Nah, hal-hal kayak gini tuh kayak menurut gue jadi guidance buat kita yang belum tahu sebenarnya karakter kita tuh seperti apa, tapi nggak boleh berhenti di situ, harus tetap. Dan juga kalau yang paling penting juga itu ini apa yang paling penting juga lupa gue aja silakan. Ngebuleng tiba-tiba. Kebanyakan makan bolu manis semua lagi di otak. Tapi menurut gua kapan momennya kita tuh harus mengetahui bahwa terkait dengan kategori MBTI kita. Ada nggak? Misalkan ada ketentuan ya? Kayak misalkan saat kita kayak tadi mungkin lagi mencari Jati diri. itu perlu mungkin. Karena kan menurut gua MBTI itu kan memudahkan kita ya. Tapi langkah awal memudahkan kita untuk mengenali diri kita. Ya. Tapi tidak bisa menjadi apa ya? Acuan Buat seumur hidup. Karena kan jadi ruang eksplorasinya jadi terbatas kan. Tapi kan biar orang nggak nebak-nebak. Nih apa sih? Mungkin dengan adanya MBTI itu kan langkah awal aja mempercepat kayak ringkasan hidup gue seperti ini jadi gue tahu. Kalau dibilang kapan sebenarnya kalau gue suka merasakan orang tambah tua semakin malas dirinya untuk menilai karena dia kayak nggak tahu kenapa ya kayak ya udah menerima aja kondisi hidupnya begini aja gitu. Makin tua. Kalau menurut gue ya makin tambah usia kan orang makin jarang tes tambah usia ya. Berarti semakin muda orang mengetahui atau ngambil tes ini semakin bagus. Logikanya itu supaya dia tahu apa yang jadi strength sama weakness dirinya. Karena kalau kita udah tua kan, misalnya kayak lo sama gue lah, kita lama-lama tahu kok. Misalnya, Christian tuh sih gini, Randy ini gini, Unita tuh gini. Memang makanya orang ada istilah makin tua tuh makin susah diubah karena karakternya tuh udah makin kuat. Iya, makin kuat gitu. Okay. Agak susah tiba-tiba seorang Randy tiba-tiba jadi kayak gua gitu tuh. Iya. Ya susah karena kan dia bukan berarti nggak bisa, tapi dia butuh banyak belajar beradaptasi. Banyak dijedokin gitu. Iya. Banyak dibenturin. Gua ngerasa kalau orang makin tua, kalau mau berubah gimana caranya dia harus ngelepas egonya. Ya. Gitu. Tapi agak susah orang lepas ego karena kita udah hidup berdasarkan pengalaman dan jadi gini gak sih kayak kenapa sih orang makin tua makin susah diatur ya karena dia udah hidup dari pengalaman dia dan dia meyakini pengalaman itulah yang membentuk hidupnya. Tiba-tiba ada anak muda ngomong begitu ya, lu masih usia berapa? Gue udah hidup sekian tahun gue fine aja kayak gitu tuh. Itu yang nyebabin orang jadi susah untuk diubah gitu. Apalagi udah 50, 60, 70. Iya. Susah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, MBTI ini kepake nggak di dunia kerja? Kepake. Bukan buat kita ya, misalkan kalau kita kan MBTI dipakai buat kita kan kita tahu ya misalkan gue enaknya cara kerja seperti ini segala macam. Kepake nggak buat kita cara kita buat ngebaca rekan kerja kita misalkan misalkan MBTI kayaknya dia orangnya seperti ini deh. Kayaknya cara pendekatan gue ke dia baiknya seperti apa, cara komunikasi gue seperti apa. Iya untuk beberapa Ada nggak orang-orang yang kayak gitu buat MBTI itu dipakai untuk melihat karakter orang lain? untuk beberapa pekerjaan tertentu MBTI itu memang ngaruh kayak gini loh. Kan agak susah ya orang kalau dia kerja di pabrik kalau dia sendiri nggak terbiasa terorganisir misalnya. Oke. Iya. Kan pasti kan kalau orang perceiving misalnya udah agak susah tuh. Jadi pertimbangan lah salah satu pertimbangan misalnya. Tapi gini, gue juga tadi lupa gue mau bilang gini sebenarnya dalam mengukur seorang itu kalau menggunakan metode psikologi yang benar itu nggak bisa hanya satu alat tes. Apa? Satu alat tes. alat tes. Sama nih kayak kita nih. Kalau gue dulu kayak mau promosi itu tuh bisa 5, bisa 6 supaya
potret itu banyak gitu loh. Nggak bisa cuma dari satu alat tes doang. Gitu. Alat tes itu metode. Ya kayak MBTI ini kan satu alat tes. Iya. Nanti ada lagi Ada pakai DISC misalnya. DISC, ya. Mungkin ada lagi apa? Apa enagram apa sih Pak? Ada Iya, gue lupa. enagram gitu MMPI apa-apa gitu. Nah itu banyak tuh. sama value. Nah, jadi itu potretnya banyak gitu supaya dapat gambaran yang utuh gitu. Benar, makanya setiap kalau kita hanya mendasari salah satu alat tes, kecenderungannya tadi tuh ya mungkin ya 90 ada 80, jarang orang ngomong 100% sama kayak gue gitu, jarang. Iya, iya. Nah 100% itu gimana supaya terjadi 100%? Ya tadi potret alat tesnya tadi beragam supaya dicari yang benang merahnya tuh dominannya tuh Iya, di mana. ketemunya di mana lah. Iya gitu. Oke. Banyak kok di Google, banyak kalau cari yang free. Gua beberapa kali tes Gua kalau waktu 4 tes apa 5 gitu. Yang naik lebih tinggi lagi tuh sampai 6 kok, banyak banget alat tesnya asli. Pusing sendiri ya, tapi emang gitu ya, tes dibolak-balik supaya kelihatan nih karakter orang itu apa gitu. Terus biasanya Chris kalau tes MBTI itu selain kepake misalkan, gue kan nggak pernah lihat itu misalkan di circle di kerjaan, bisa nggak tes itu dipakai di tempat lain? Dan tujuannya itu buat apa misalkan? Nggak, contoh misalkan di Buat mana? buat keluarga. Di mulai dari pendidikan nyari mungkin udah jodoh. mulai tes. Tapi kalau di Jodoh. Tarot. MBTI ya gitu. Loh, iya dong. kamu apa? Aku E. Kamu I. Kita cocok. Soalnya yang gue lihat tuh tesnya itu tuh selalu Kayak berada klop di- gitu. Soalnya yang gue lihat Chris tes itu selalu berada di area kerja gitu loh, kayak spesifik banget ya buat. Kalau di pendidikan ada tes minat bakat biasanya ada. Oh sebutannya lain. Iya. Minat dan bakat. Dalam tes minat. Lebih Indonesia. Lebih ringan gak sih? Iya. Yang dites minat bakat aja. Ya di dalam tes minat bakat tuh pasti ada MBTI cenderungnya. Iya. Kayak dia mau masuk persiapan kuliah atau dia mau masuk persiapan dari kuliah mau kerja apa sih yang cocok buat gua? Di tes minat bakat gitu. Aman. Aman. Dari Lu juga cek tadi. aman. Terus dikebeler nih kalau enggak. Oke. Nah, terus kalau kehidupan ibadah sih gue nggak pernah ya kayak di dewan masjid atau pakai gereja pakai MBTI. Gue nggak pernah Di masjid. dalam pemilihan ustadz gitu pakai MBTI. Tapi di gereja Atau tuh pendeta. ada sekali. Kalau retret. Oh ya itu kan Kalau di kita tuh ada misalkan anak mudanya atau ada dari anak muda rata-rata. iya. Jalan ke suatu daerah buat camping bareng-bareng. Di situ biasa suka diselipin tuh. Kalau di Kebetulan gue nggak masuk pesantren ya, jadi gue nggak tahu. ngetes Nama lo bukan namanya Siti. Enggak, gue bukan anak pesantren, jadi gue nggak tahu. Cuman mungkin ya teman-teman yang ikut pesantren mungkin bisa silahkan komen ya, karena gue Astagfirullah. lagi-lagi kan balik Jadi ke aus kan gue Junita minum. balik ke temen-temen juga. Kalau gue sih nggak ada experience di ini ya, di keanggotaan agama untuk tes-tes kayak gitu. Tapi kalau Tes ngaji ya deh, tes ngaji. Bismillah. lari ke ngaji. Tapi kalau dari lo Yun, setelah lo mengetahui MBTI lo, apakah itu berdampak sekali ataupun kayak apa sih? Ngaruh nggak sih mengetahui hal itu? Lebih ke penerimaan diri gue sih. Dulu gue tuh agak terganggu ketika orang ngomong kayak Yunita tuh sombong gini. Sekarang Ya udah. memang gitu. Emang. Apa? Baru tahu lo gue sombong gini. Sekarang enggak sih, lebih karena ya setiap orang punya lensanya masing-masing aja gitu. Dewasa deh. Wow. Gas. Ya udah nggak apa-apa. Ya. Kalau Gitu. Christian, Apa? menurut lo? Gak ada deh kayaknya Tes dia itu nggak. tuh, Dia menurut enggak. lo ini nggak? Dia Guna berpedoman. banget gitu. Iya. Dia Kan lo berpedoman bikin alat pada tes sendiri ya? Lo bikin alat tes sendiri Dia ya? berpedoman pada Alkitab cuy. Christian tes. Dia ngetes. Sejauh mana lu percaya sama Tuhan? Tidak. Enggak, kalau dulu gue pernah pakai sih waktu dalam Pernah make? Dijelasin alat tes biar nggak ngawur. Alat tes apa Chris? media ini. Iya, yang jelas. Kan atas banyak. Waktu masa-masa ini masa-masa Muda. pengen resign gitu kan. Sempet Kapan galau. tuh? 2 bulan lalu. Udah tampol tuh. Lama lah gitu. Baru 2 hari lalu. Tapi dulu sempat bingung kayak, gue sebenarnya ini kemampuan gue tuh apa sih gitu kan. Kayaknya bukannya sombong ya, kayaknya ini juga seru, ini seru. Kadang-kadang bingung kan.
Coba dicek deh. Jadi waktu tes yang 16 personalities PF itu kan, itu dia bisa ngeluarin bukan kajian sih. Apa Summary detailing gitu. sampai 300 halaman. Oh, jadi kayak bener-bener dibedah tuh 300 halaman. MBTI. Iya, MBTI aja. Kalau banget. Gue ya baca. Kayak skripsi ya. Jadi kayak Untuk satu personality. iya, yang misalnya kalau itu kan aku INFJ. Iya, dia keluar tuh satu buku tuh Oh, iya? INFJ, iya. Di mana tuh, mau dong Pak linknya? Nanti ya. Gue terus diskusi. Nah, terus ya bayar, mau nggak mau bayar. Gue lupa berapa, tapi waktu itu gue baca, ya disitulah kayak iya juga ya relate gitu. Jadi kayak men-shaping aja sih gitu ya, kayak oh gue cocoknya sebenarnya karakter gue ini cocok buat pekerjaan yang ini. Iya, betul. Tapi lagi-lagi sebenarnya sih apa namanya, hidup itu kan kita nggak mau didikte sama hasil tes itu. Betul. Makanya itu jadi ini doang, pendulum apa? Jadi guidance saja lah. Oh, barusan gue bisa karena gue cocok gitu. Kalau sekarang sih ya nggak ada sih, gue nggak pernah berpikir kayak, karena gue INFJ jadi gue kayak ribet banget hidup gue. Iya betul. Nggak sampai membatasi keseharian sih. Kalau gue mau ngobrol lah, kita ngobrol aja. Sama Randy ngobrolnya, kenapa mesti gue? Karena gue introvert, ngobrol sama Randy nggak efektif dong. Ya nggak gitu, gila lu kalau hidup lu terlalu tes basis gitu kan, ya nggak gitu juga. Kalau gue tuh kayaknya itu jadi salah satu penyelamat gue juga sih yang pas pindah-pindah kerja itu. Jadi kan kalau NFG itu kan kalau lo explore kan bukan buat ngegali apa sifat lo, biasanya juga ngegambarin lo kekuatan lo apa, kelemahan lo apa, pekerjaan itu apa segala macam. Makanya kayak itu salah satu cara gue untuk meningkatin kepercayaan diri gue, kayak misalkan ternyata gue seorang suka bicara. Gue pintar bicara untuk suatu komunitas segala macam, makanya Jadi podcaster. pede untuk misalkan pede untuk ngajar. Jadi podcaster yang bukan 3.000 orang itu. Maksudnya kayak itu ngebantu gue buat shaping ya. Ngebusin Iya, ya. kayak gue tahu, kayaknya gue udah ada nih, Yes. modalnya udah ada, tinggal gue kuatin aja. Iya dong. Sebenarnya seperti itu. Iya, Dan kelemahan-kelemahan itu kan misalkan orang ekstrovert, kalau misalkan lo cari-cari lagi ya, dia nggak bisa kayak gini-gini. Gue bilang, masa sih? Coba tes. Challenge Iya, diri. nge-challenge diri. Oh ternyata Keren enggak banget. juga segala macam. Jadi itu Enggak. kayaknya 4 tahun gue itu bertahan karena mungkin ya kalau dari gue itu gue punya basic yang dari MBTI itu sih. Jadi ada hal yang, tapi gue pilih-pilih yang bagus buat gue pertahanin, yang jelek kayaknya nggak usah Iya, nggak usah terlalu pikirin sih. Iya betul. Minimal tahu kan kekuatan kita apa kan. Nggak usah tepuk tangan. Kan sharing, tadi gue sharing kan tepuk tangan. Jangan kayak gitu. Ini tandanya mau closing. Oh, mau iya. closing tuh. Ya, ini baru 4 nggak tahu, episode. maaf. Beda kalau orang udah 21 episode tambah 5, 27. Udah ngetik. Nggak usah ditambah-tambahin. Gitu. Udah Jadi ngetik kode-kode. next clue-nya kayak gitu ya. Tapi kita punya Itu terjadi secara alami feeling yang aja. Teman-teman kalau kita udah tepuk tangan, kalau udah tepuk tangan teman-teman bisa skip aja gitu. Jangan bosan nonton kita ya, tetap begini. Ya, gue nggak tahu lah 1.000 orang yang nonton tuh pasti kayak paling dia di 10 menit pertama udah boring. Enggak Kuncinya di dong. potong-potongan video. Enggak dong. Enggak dong. Karena potongan video itu akan orang tertarik nonton yang lebih panjang. Benar, setuju. Oke, Oke, conclusion. Jangan gua, tadi gua udah. gue lagi. Iyalah, ini kan ilmu loh. Iya. Semua yang di sini ada ilmu gue loh. Coba Harus ini apa nih? Berantem Ilmu begini gue. lah guys. menurut alat tes lo deh. Oke, kita conclusion. Si paling tes. Si paling apa tadi kita? Aduh, gua lupa. Si paling apa tadi? Apa ya? Independen. Iya, Dalam paling independen. sipal. Tapi bener juga tuh Lates ya. Iyalah, Independen banget. parah Dia dia. nggak butuh siapa. Iya. Dia nggak butuh siapa-siapa dia. Enggak, gue masih butuh kalian. Masih butuh penonton dan podcast ini. Ya kalau mau ada sponsor kosmetik bisa. Tiba-tiba Jualan. sekali. Tapi kalau ada, tapi lucu juga nih kalau seandainya ada yang mau sponsorin Randy kosmetik tiba-tiba jadi putih. Ngapain? Tiba-tiba jadi putih. Gak apa-apa, nanti aku make upin Gerald. Atau bisa menghilangkan bagian-bagian tertentu kan. Tolong ya Ini disponsorin. kulit-kulit Portugal kayak gitu. Mediterranean. Tapi kalau beneran Samnya lucu kali ya. Iya. Dengan Mas Randy, saya Iya. Sami dari klinik ini kan, Iya. membantu. Ih, langsung deh kita syuting Di mana? di klinik. Gue jadi manajer. Gue jadi apa dong? Kameramen. Iya. Ya lu jadi alat tes.
Dengan alat tes lo tuh. Oke guys. Oke, apa yang bisa disimpulkan bahwa alat tes itu bukan menjadi satu patokan. Setuju. Itu hanya menjadi guidance ya. Jadi enggak, dan setiap dari kita tuh bisa berubah gitu ya. Dan apakah itu bisa benar atau enggak? Bisa jadi tadi teman-teman udah bilang sendiri ada yang 80, ada yang 90 ya. Mungkin ada juga yang 100%, tapi semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Nggak usah jadi kita jadi terbatas, manusia yang terbatas karena alat tes itu, tapi buatlah diri kita tidak terbatas karena ada tujuan yang mau kita capai. Tuh kan si pemberi tujuan. Nih ya. Suka ngasih tujuan aja nih. Aduh, keren. Oke, itu aja. Jangan lupa like, subscribe sebanyak-banyaknya karena subscribe itulah yang bisa menghidupi kami. Aneh banget. Salah ya. Terus jangan lupa sharing-sharing video ini ya ke siapapun, ke keluarga, ke teman, kerabat ya, siapapun yang bisa menolong orang. Ya, itu aja. Makasih. Bye-bye. Bye. Kita tutup 1, 2, 3.